termasuk orang yang fakir gitu ya, ataupun termasuk orang yang miskin. Nah sehingga ketika pada malam Idul Fitri, ini udah pada malam terakhir ya, puasanya itu udah beres. Nah ketika pada malaman Idul Fitri, orang fakir ini ketika melihat ke dapur itu cuman punya beras sekitar 1 kilogram aja ya. Cuman punya beras sekitar 1 kilogram aja. Sedangkan orang yang fakir tersebut itu belum mengeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi aku tuh cuman punya beras segini-gininya doang. Ini pun ketika kita mengeluarkan zakat fitrah kan secara umumnya itu sekitar 3,5 liter atau kalau dikilokan sekitar 2,5 kg. Ini tuh bagaimana? Saya itu cuma punya 1 kilogram. Nah, apakah bagi orang yang fakir ini tuh masih tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Sedangkan dia itu cuman punyanya juga cuman 1 kilogram. Artinya ya tidak sesuai dengan yang harus dia keluarkan sekitar 2,5 kilogram. Kalau saya ketemukan di dalam kitab Fiqhul Ibadah ya, ini yang bermadhab Imam Syafi'i pada Shahifah 646. Di sini secara garis besarnya ini masih tetap diwajibkan. Masih tetap diwajibkan harus mengeluarkan zakat fitrah. Tetapi gimana aku punyanya itu cuma 1 kilogram. Meskipun hanya punya 1 kilogram saja, maka keluarkanlah zakat fitrahnya itu hanya sebesar 1 kilogram saja. Anda yang fakir tersebut bisa mencari ketika pada malam takbiran, mencari keluar siapa yang sama nasibnya seperti Anda, sama-sama fakir ataupun sama-sama miskin, ataupun diberikan kepada orang yang lain yang termasuk mustahik zakat ya. Dan kuatkanlah ketauhidan, ketawakalan kita kepada Allah, wahai orang fakir tersebut. Meskipun engkau berikan cuman hanya beras 1 kilonya ini Anda berikan untuk mengeluarkan zakat fitrah, Anda niat di dalam hati dengan ikhlas hati penuh dengan syukur Anda kepada Allah ingin menunaikan ibadah zakat fitrah ini, maka yakinilah pada esok harinya, waktu yang lainnya Allah akan berikan kepada kita rizki yang lebih berlimpah, yang maslahat untuk kita. Jadi jangan merasa khawatir, aduh kalau saya berikan nanti gimana ya makan saya untuk esok harinya ataupun untuk esok harinya. Yakinilah selama kita terus ada kekuatan tenaga kita untuk melakukan berikhtiar mencari rizki yang diridhoi oleh Allah, yakinlah dalam hati Allah akan memberikan jalannya tersebut. Karena yakinilah bahwa rizki setiap menitnya, setiap detiknya itu sudah ditulis, sudah dipatok, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita cari ataupun tidak kita cari ya. Jadi itu kembali lagi kepada ketauhidan kita, keyakinan kita, ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu untuk permasalahan yang pertama ya. Jadi permasalahan yang pertama jawabnya itu adalah tetap wajib mengeluarkan zakat. Baik. Untuk permasalahan yang kedua yang udah saya rangkum, boleh gak sih memberikan zakat kepada orang yang non muslim? Itu dikarenakan misalkan gini nih, permasalahan yang kedua saya kasih contoh. Misalkan saya itu punya tetangga. Tetangga saya itu non muslim, ya mau agama apa aja deh. Saya itu dengan tetangga saya yang non muslim tersebut itu biasa kesehariannya udah saling menghormati begitu ya. Artinya ya sudah tidak memandang bahwa tetangga itu adalah yang non muslim, sehingga tidak ada jarak seperti itu. Artinya ya aku dengan tetangga aku ya saling memberikan kebaikan, saling menghormati. Dan kebetulan sekali tetangga aku yang non muslim tersebut misalkan orang yang fakir gitu ya. Sehingga aku tuh kasihan sekali, udah deh aku mau memberikan zakat fitrahnya kepada tetangga aku aja deh yang non muslim tersebut. Alasannya kenapa kamu tuh pengen memberikan zakat kepada orang tersebut? Karena aku tuh merasa kasihan kepada tetangga saya itu.
gitu ya. Meskipun dia non muslim tetapi kan tetangga saya itu fakir banget, aku tuh kasihan. Ya udah deh aku kasih zakat aja. Nah, gitu ya pertanyaannya. Maka jawabnya kalau di dalam referensi kitab yang saya temukan itu boleh nggak sih memberikan zakat kepada non muslim tersebut. Nah, kalau dilihat di dalam Kifayatul Akhyar pada sahifah ke-163 wal kafir, orang yang kafir, maksud kafir di sini adalah orang yang non muslim, ay la yajuzu, di sini dihukumi la yajuzu, tidak diperbolehkan daf'u zakati, kita mengeluarkan zakat. Kenapa ya? Ila kafiri liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu. Jadi kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar di sini dihukumi la yajuzu, tidak diperbolehkan, meskipun dengan alasan karena aku tuh kasihan banget tetangga saya itu adalah orang yang sangat fakir sekali. Itu boleh ya. Kenapa ya? Karena orang non muslim itu kan tidak termasuk kepada salah satu mustahik zakat atau tidak termasuk kepada salah satu orang yang berhak menerima zakat. Jadi kalau misalkan kita merasa kasihan banget pada tetangga kita yang non muslim dikarenakan fakir, ya kita kasih aja sedekah, kita kasih aja uang kalau punya, kita kasih aja beras kalau punya, tetapi jangan diniati untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya kita mau memberi aja ya secara sifat kemanusiaan. Kalau itu sih tidak apa-apa ya. Kita memberi meskipun kepada orang yang non muslim ya, saling menghargai, kita saling menghormati, apalagi itu tetangga kita ya. Seperti itu. Oke, Belita dan si Bang Jamet. Halo Bunda, lagi sakit Bun? Udah, gue ini Bele, yang cantik itu loh. Untuk permasalahan yang ketiga, boleh gak sih kita itu memberikan zakat kepada orang yang jarang banget melakukan sholat? Ataupun kita itu memberikan zakat kepada orang yang mana kita itu tahu orang tersebut itu bahkan tidak suka sholat. Kok kita tahu? Ya gimana aku nggak tahu, misalkan kita tuh punya tetangga nih, tetangga kitanya itu fakir gitu ya, tetangga kitanya fakir ataupun tetangga kita itu miskin, dan tetangga kita itu misalkan laki-laki. Ketika orang lain ketika pada hari Jumat semuanya pada pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, Masya Allah tetangga kita ini udah fakir, nggak suka sholat lagi, karena ketika Jumatan dia mah hari-hari aja nggak sholat Jumat. Berarti kan itu udah menunjukkan banget bahwa orang ini yang tidak gemar melakukan sholat, kan udah terang-terangan kan gitu. Ataupun ketika orang lain berpuasa gitu ya, ini mah terang-terangan di depan rumahnya misalkan ngerokok gitu ya, ataupun minum di depan rumahnya, bukan sembunyi-sembunyi, ini di depan rumahnya santai aja gitu ya. Nah berarti kan otomatis ketika kita melewati rumahnya kita kan melihat loh orang lain puasa kok ini nggak puasa, ngerokok misalkan seperti itu. Berarti kan orang tersebut udah terang-terangan kalau dia tuh orang yang tidak gemar melakukan ibadah, sholat ataupun yang lainnya. Nah kita tuh boleh gak sih menerima memberikan zakat kepada orang tersebut? Nah kalau orang tersebut itu termasuk kepada salah satu mustahik zakat, maka itu tidak apa-apa, boleh kita memberikan zakat tersebut meskipun orang tersebut yang tidak gemar melakukan ibadah ya. Mungkin termasuknya apa yang tadi kan contohnya dikarenakan orang ini fakir gitu. Berarti kalau fakir ya termasuk ke dalam mustahik zakat. Ada ini ya keterangannya, kalau pengen tahu keterangannya ada di dalam kitab Fatawi ya, pada juz kedua pada sahifah 36. Jadi meskipun kita memberikan zakat kepada orang yang tidak suka melakukan ibadah itu ya boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau saya pribadi, ini mah kalau saya ya. Tapi kalau kalian itu ya itu hak kalian, mau kepada siapapun itu boleh, yang penting mustahik zakat. Kalau saya pribadi mah gitu, kalau pengen tahu saya pribadi, saya tuh suka agak pilih-pilih di dalam memberikan zakat itu ya. Ya suka kepada orang yang terlihatlah ibadahnya gitu. Misalkan memberikan zakatnya, saya itu merasa yakin bahwa orang tersebut yang gemar sekali melakukan ibadah,
Kenapa? Karena ketika kita memberikan sesuatu apapun itu ya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang yang gemar melakukan ibadah, secara logika akalnya rizki yang diterima oleh orang tersebut, maka ia itu akan misalkan dibelanjakan beras atau dibelanjakan pakaian atau dibelikan apapun itu, maka misalkan dibelikan beras sehingga menjadi kekuatan, dan kekuatannya itu untuk apa? Dan kekuatannya itu akan digunakan kembali untuk ibadah, gitu kan? Misalkan dibelikan pakaian, ketika kita memberi sesuatu barang kepada orang yang suka beribadah, misalkan dibelikan pakaian uangnya itu, dan pakaiannya itu dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji misalkan. Nah maka kan di sana kan ada dari salah satu yang kita berikan, kita sedekahkan kepada orang tersebut, dipakai lagi ibadah, sehingga pahalanya itu bisa lagi double, bisa lagi bertambah, karena semakin berkah kalau kita memberikan kepada orang-orang yang berilmu, apalagi itu lebih baik daripada orang yang gemar melakukan ibadah. Itu lebih baik diberikan kepada orang yang berilmu gitu. Ya otomatis orang yang berilmu tersebut yang gemar melakukan ibadah, karena kan orang yang gemar melakukan ibadah, tidak semua orang yang gemar melakukan ibadah itu dipakai dengan ilmunya ya. Jadi tidak sedikit orang yang senang tahajud tetapi nggak tahu bagaimana ukuran cai 2 kula sehingga mengakibatkan tahajudnya tidak sah. Yang gemar melakukan sholat sholat sunnah, tetapi misalkan hatinya penuh keujuban, penuh kehasudan, penuh keriaan, dikarenakan itu nggak paham akan ilmunya, gitu ya. Yang gemar melakukan misalkan puasa sunnah, tetapi dia itu tidak tahu sesuai dengan kadar ilmunya, sehingga ibadahnya tersebut bisa dikatakan sia-sia. Tetapi kalau misalkan orang yang mempunyai ilmu, sehingga orang yang mempunyai ilmu tersebut misalkan beribadah, meskipun ibadahnya sedikit tetapi syah, diterima. Kenapa? Karena meskipun ibadahnya sedikit tetapi kan sesuai dengan ilmunya. Itu lebih baik daripada kita beribadah banyak tetapi kita tidak menggunakan ilmu, percuma, zong. Seperti itu ya. Maka kalau misalkan kita memberikan kepada orang yang berilmu, memberikan sedekah yang wajib artinya zakat, ataupun kita memberikan sedekah yang mana hukumnya sunnah, itu akan lebih bertambah kelipatan keberkahan kepada kita orang yang memberinya. Jadi kalau saya pribadi mah suka pilih-pilih gitu ya. Tetapi bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada orang yang fakir miskin meskipun yang tidak gemar melakukan ibadah. Karena apa? Karena boleh jadi orang tersebut pada saat ini belum bisa melaksanakan sholat, belum bisa melaksanakan ngaji. Tidak tahu kan, mungkin aja esok hari orang ini menjadi orang yang husnul khotimah, dikarenakan kita selalu memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Kita tidak tahu ya. Jadi oleh karena itu ya silakan saja, itu hak kita ya. Nah sekarang untuk permasalahan yang keempat. Untuk permasalahan yang keempat itu adalah misalkan ada seorang bapak nih, seorang bapak yang meninggal, tetapi bapak ini meninggalnya itu mempunyai hutang, ya. Bapak ini meninggalnya itu mempunyai hutang yang belum dilunasi. Dan kebetulan sekali bapak ini pada tahun ini nisab untuk mengeluarkan zakat, ya. Berarti zakat di sini bukan zakat fitrah, tetapi zakat yang lainnya, ataupun bisa juga ya misalkan yang udah masuk pada bulan Ramadan itu kan wajib mengeluarkan zakat fitrah, tetapi bapak ini belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah ketika meninggal maka itu siapa? Maka itu kan bapak itu kan meninggal dengan membawa hutang kan, dan ketika sesudah meninggal yang namanya hutang ya tetap hutang. Nah kita selaku anaknya yang merasa kasihan sekali kepada bapak kita, karena kita itu adalah anak yang soleh ataupun solehah, amin ya rabbal alamin. Kalau anaknya mempunyai rezeki, maka apa yang harus didahulukan? Yang harus didahulukan itu adalah membayar zakat dan juga membayar hutang bapaknya yang belum terpenuhi. Nah yang menjadikan pertanyaannya itu adalah dahulukan yang mana dulu? Apakah harus didahulukan membayar zakat dulu, ataukah didahulukan membayar hutangnya dulu? Nah seperti itu. Ini sih sebetulnya kalau saya lihat di dalam kitab Syarah Mahadi Minhaj ya,
itu sebetulnya sih ada dua pendapat ulama sih. Ada ulama satunya mengatakan bahwa utamakan dulu zakat, gitu. Dan satu lagi ulama yang berkata utamakanlah dulu mengeluarkan untuk hutangnya. Jadi sebetulnya ada dua referensi pendapat ulama. Nah, oleh karena itu maka kita mengikuti yang mana ya, kita ikuti salah satunya yang kita inginkan, itu sama-sama saja. Tapi kalau dari dua referensi ini ya, yang intinya ya mau zakat itu hukumnya adalah hutang, ya mau hutang pun itu apa itu hukumnya itu adalah hutang, yang keduanya itu yang memang wajib kita bayar. Jadi kalau mau kita ikut yang salah satunya sih itu tidak apa-apa, terserah kita. Tetapi gimana nih kalau misalkan anaknya itu yang tidak bisa melunasi hutang bapaknya dikarenakan aku tuh gak punya uang untuk membayar hutang bapak kita itu. Nah, maka kita lihat dulu si bapak itu ketika meninggalnya itu meninggalkan harta tidak? Oh, meninggalkan harta. Ya udah, dari hartanya itu maka wajib dibayarkan hutang untuk bapaknya. Karena kalau nggak dibayarkan hutang kan kita kasihan ya bapak kita. Maka jangan dulu dibagikan waris. Aduh, tapi bapak itu meninggalkan tuh cuma rumah aja. Ya maka bisa kan rumah itu, misalkan ibunya yang sama udah meninggal gitu ya, artinya ya rumah ini ya bisa kita jual kan. Nah, bisa kita jual, bisa kan sehingga ketika dijual jadi berapa nih, dijual rumah ini menjadi 400 juta misalkan, dan bapak kita punya hutangnya berapa, cukup besar, hutang bapak kita itu 100 juta. Maka setelah kita dapatkan uang tersebut, kita bayarkan dulu hutang bapak kita sekitar 100 juta, maka yang 300 jutanya itu baru dibagikan waris kepada anak-anaknya ya. Jadi wahai para anak-anak, jika seorang orang tua yang punya hutang, lunasi dulu hutang, jangan dulu bagikan waris ya. Lunasi dulu hutang bapaknya karena itu kewajiban, lalu dibagikan waris sesuai dengan aturan fikih. Baik, mungkin itu ada 4 permasalahan yang berhubungan sesuai dengan zakat fitrah. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.